Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah doa pagi ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita juga mau berdoa bersama-sama. Mari kita mengawali ibadah ini dengan menaikkan sebuah lagu yang menjadi pernyataan iman kita dari KPPK 222, Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang baru ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka, tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum lebih jauh, kami juga mau berdoa memohon ampun atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan, layakkan kami, supaya kami boleh layak untuk berada di hadapan-Mu, menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, pernahkah kita mengalami kehidupan yang hektik? Hektik itu memusingkan. Ada begitu banyak hal yang harus kita bereskan, yang harus kita kerjakan. Sehingga akhirnya membuat kita menjadi lelah. Saya yakin kita pasti semua pernah mengalami hal tersebut. Lalu biasanya apa yang akan kita lakukan? Ya, setelah selesai semuanya biasa kita akan cari hiburan. Entah mau nonton drakor, entah mau main games, entah mau nonton hal-hal yang lainnya. Pasti kita mencari hiburan. Nah, tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Matius 14 ayat 22, kita melihat satu kehidupan yang berbeda dari Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang.
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang berada di dalam kondisi yang sangat lelah. Dia sedang berusaha untuk menghindari kehebohan yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis baru saja dihukum mati, dibunuh oleh Raja Herodes. Lalu terjadi berita juga yang sangat ramai di kalangan masyarakat dan juga di kalangan istana. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus ingin menenangkan diri dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia ingin menenangkan diri, dia mau mengambil waktu untuk teduh, orang-orang banyak ternyata mengikuti dia. Lalu akhirnya Tuhan Yesus melayani mereka sampai malam. Ada sekitar 5.000 orang yang ia layani. Lalu di tengah segala kepenatannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah semua orang itu pergi, setelah murid-muridnya pergi, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Ia tahu ada banyak tantangan yang harus dia hadapi. Ada jalan salib yang akan ia hadapi ke depan. Ia tahu ada begitu banyak problema, ada begitu banyak hujatan, ada begitu banyak tantangan yang akan ia jalani. Nah kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa, di dalam kisah setelah itu, apa yang terjadi dengan para murid? Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah dari pembacaan kita ini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya." Apa sih maksudnya orang yang kurang percaya? Ada orang yang mengatakan, "Oh ini artinya tidak memiliki iman." Benarkah demikian? Petrus tidak memiliki iman? Enggak juga. Karena kalau Petrus tidak memiliki iman, bagaimana mungkin dia bisa meminta supaya dia bisa berjalan menghampiri Yesus. Jadi kita lihat di sini sebenarnya Petrus mempunyai iman, dia mengenali siapa Yesus, sehingga ia minta supaya dia bisa berjalan kepadanya. Dan kalau kita melihat apa yang Petrus katakan, ia tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan seperti orang lain menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 21, di sana ada orang yang mau ikut Tuhan Yesus dan menyebut Yesus Tuhan, tetapi ia tidak sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus. Lalu di Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan. Artinya
Ada begitu banyak orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, memanggil nama Tuhan. Tetapi itu hanya sekedar deklarasi iman yang salah. Asal-asalan saja mereka menyebut nama Tuhan, tetapi tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan. Maka sesungguhnya di bagian ini kita diingatkan bahwa iman adalah kekonsistenan kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus di dalam segala situasi. Iman adalah kekonsistenan kita mengarahkan mata kita kepada Kristus di dalam segala keadaan. Pertanyaannya, seberapa konsisten kita bisa mengarahkan mata kita kepada Kristus? Seberapa konsisten kita bisa bersandar kepada Dia dengan sungguh-sungguh? Pandangan iman Petrus kepada Tuhan Yesus rupanya terganggu oleh tiupan angin. Tiupan angin itu membuat dia menjadi takut. Lalu dia menjadi kehilangan fokus kepada Kristus. Lalu ia mulai tenggelam. Demikian halnya juga dengan kita, bukan? Seringkali segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita, yang terjadi di sekitar kita, entah itu masalah, entah itu tantangan, entah itu kesibukan, akhirnya itu menyita perhatian kita. Sehingga kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Dia. Kita menjadi melihat masalah yang ada di sekitar kita, lalu kita menjadi melihat diri kita sendiri yang tidak berdaya menghadapi masalah tersebut. Bukankah hal itu yang seringkali kita lakukan? Alih-alih kita berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan hikmat Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu, seringkali kita akhirnya berjuang sendiri. Lalu akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di bagian ini sebenarnya mengajak kita untuk bersyukur bersama. Kenapa? Karena sebenarnya iman itu bukanlah sekedar usaha kita untuk terus bisa konsisten memandang kepada Kristus. Tetapi hal yang terpenting dari apa yang terjadi di sini adalah Tuhan kita, Yesus, adalah Tuhan yang penuh anugerah. Di dalam ketidakberdayaan Petrus, ketika Petrus sudah mulai tenggelam, ketika Petrus akhirnya berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saat itu Yesus segera menyelamatkannya, menolong dia, dan menegur Petrus. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Itu satu teguran yang menyadarkan Petrus akan segala kebimbangannya. Sekaligus teguran yang juga menyadarkan setiap kita bahwa seringkali di dalam kehidupan kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu kepada Tuhan. Kita seringkali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, engkau di mana? Tuhan, kenapa engkau tidak menyatakan kuasa-Mu? Tuhan, penyakit COVID ini sudah sedemikian lama melanda dan sekarang di Bali kasusnya masih begitu tinggi. Tuhan, ini keluargaku ada yang kena COVID lalu akhirnya dia meninggal. Engkau di mana Tuhan? Kenapa engkau tidak menolong dia? Kenapa engkau tidak menyelamatkannya?" Mungkin itu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam kecarut-marutan kehidupan kita, kita bertanya, "Tuhan, keluargaku sedang menghadapi masalah. Engkau di mana?" Tetapi sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Di saat kita tidak berdaya dan kita berteriak, akhirnya kita hanya bisa berteriak, "Tuhan, tolong saya. Karena saya sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi." Tuhan ada di situ. Tuhan menolong kita. Jadi sesungguhnya iman bukanlah sekedar usaha kita untuk mengarahkan mata kita kepada Kristus. Tetapi sesungguhnya iman juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, sampai akhirnya kita harus berteriak, "Tuhan, tolong aku." Tuhan benar-benar menolong kita. Dengan caranya yang kita tidak pernah mengerti. Meskipun mungkin ada kedukaan yang kita alami. Meskipun mungkin ada hal-hal yang
harus kita jalani dengan situasi yang berat ini. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan anugerah pertolongannya kepada kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Maka sudah seharusnya seperti orang-orang pada waktu itu. Mereka mengakui, sesungguhnya engkau anak Allah. Inilah klimaks dari kisah ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Orang-orang mengenal dia. Dia bukanlah orang yang sembarangan. Orang-orang akhirnya tahu dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Yang seketika itu juga, setelah Yesus dan Petrus naik ke perahu, angin menjadi reda. Melihat peristiwa itu sudah tentu orang melihat bahwa wow, ini bukan manusia biasa. Dan kemudian orang pun mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Di dalam segala problema hidup kita, di dalam segala beratnya kehidupan yang kita jalani, yang akhirnya membuat kita berseru kepada Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, maka seharusnya menjadi respon kita adalah kita semakin yakin, kita semakin mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Alam yang pada waktu itu bergolak, Tuhan redakan. Di bagian yang lain, kita juga mengetahui ada kisah bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ketika perahu itu sudah mulai oleng, orang-orang di dalam perahu itu menjadi panik. Tuhan Yesus tidur di buritan, lalu orang menjadi marah kepada Yesus. Engkau enak-enakan tidur, kami ini sudah hampir binasa, engkau tidak peduli kami. Tetapi di saat itulah Tuhan Yesus menyatakan juga siapa dirinya. Dia adalah penguasa alam yang sanggup menaklukkan segala kekacauan alam yang terjadi. Dia adalah penguasa hidup kita yang sanggup menolong kita menghadapi segala problema hidup, menghadapi segala gelombang hidup yang kita alami. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita terus percaya kepada Dia. Kita terus membangun relasi dengan Dia. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang adalah seorang anak Allah, di dalam kehidupan yang penuh dengan kepenatan, yang penuh dengan kesibukan, yang dia juga bisa mengalami keletihan, dia masih menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Demikian juga dengan halnya kita. Di tengah segala beban hidup yang kita alami, di tengah segala kepenatan hidup yang kita alami, mari kita sediakan waktu untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Membuka hati kita melihat bagaimana Tuhan mau memimpin hidup kita. Apa yang Tuhan mau nyatakan, rencana apa yang Tuhan ingin genapkan di dalam kehidupan kita. Maka peliharalah waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Sesibuk apapun kita, berdoalah kepada Tuhan. Di dalam doa itulah kita bisa semakin mengenal siapa Dia. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kira firman ini boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi setiap kita di dalam menghadapi perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari kita pun bersama-sama terus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita pun akan melihat bagaimana Dia berkarya dengan luar biasa di dalam hidup kita. Dan iman kita akan terus semakin ditambahkan dan ditambahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Meskipun sebenarnya seringkali kami yang meragukan Engkau, lalu bahkan mungkin kami yang seringkali meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami mengalami berbagai hal yang membuat kami tidak berdaya, yang membuat kami hanya bisa berteriak, Tuhan tolong aku. Di saat itulah Engkau hadir. Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan. Kami mau terus belajar bersandar, berserah kepada Engkau. Kami mau terus belajar untuk menunjukkan mata iman kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami makin mengenal siapa Engkau. Kami makin mengalami kuasa-Mu, karya-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpapar COVID ya Tuhan. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan kuatkan mereka kembali ya Tuhan. Di antara mereka mungkin ada yang mengalami gejala yang berat. Tuhan tolong berikan kelegaan, Tuhan tolong berikan pemulihan. Berdoa juga untuk jemaat yang lain di dalam segala penyakit-penyakit yang lain ya Tuhan. Ada yang mengalami kanker ataupun penyakit-penyakit yang lain yang cukup berat. Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedemikian kami mohon Engkau tetap hadir. Sertailah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan di tengah-tengah situasi seperti ini. Ketika kami mendengar ada saudara kami yang terkena COVID, Tuhan saat ini kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus menggerakkan hati kami. Kami bisa berbagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Entah kami bisa menyediakan makanan ataupun kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang lain untuk menolong teman kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Jangan biarkan pandemi yang melanda ini membuat kami menjadi semakin egois. Tetapi ajarkanlah kami melalui pandemi ini untuk kami juga belajar memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami. Kami juga saat ini mau berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan hadir. Mungkin ada di antara kami yang mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga kami diambang kehancuran. Tuhan tolong, ajarkan setiap kami untuk berbalik kembali kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong pulihkan kehidupan rumah tangga yang mengalami keterpurukan ini. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk tenaga medis yang saat ini terus melayani, terus berupaya. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami yang di dalam panggilan hidupnya sebagai dokter. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka di dalam situasi saat ini. Pakailah tetap mereka menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam menolong pasien-pasien yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja kami ini. Saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk penyusunan program untuk 2022. Dan juga persiapan untuk pemilihan pengurus dan juga majelis yang baru. Tuhan tolong di dalam segala persiapan yang dilakukan. Tuhan tolong majelis di dalam mempersiapkan proses pemilihan ini. Tuhan yang boleh menyertai. Dan akhirnya kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat kepada mereka. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini masih belum selesai pandemi ini. Tuhan tolong beri hikmat kepada mereka di dalam mengambil setiap kebijakan untuk membawa negara ini semakin baik lagi. Dan di dalam beberapa hari ke depan kami juga akan memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia.
Tuhan tolong supaya di dalam memperingati kemerdekaan ini kami boleh diingatkan kembali. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Dan setiap kami seharusnya dipanggil untuk bertanggung jawab mengisi kemerdekaan ini ya Tuhan. Sebagai warga negara, Tuhan tolong setiap kami boleh menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.